Ya saya ini, tolong diperhatikan benar-benar susunan kalimatnya sama nggak yang Yahudi sama yang Kristen? Oh iya, aku pernah sih nih Kak. Pernah ya kemarin ya? Pernah. Nah, ini udah bukti terjemahan Kristen beda dengan terjemahan Yahudi. Yang di sini untuk siapa? Di sini untuk Yesus gitu. Iya, ini sih. Ya. Aku kan sempat inget ini, so aku kayak setiap Natal kan pasti pakai ayat ini. Terus aku kayak satu orang Kristen sedunia. Satu orang Kristen sedunia. Pas lagi Natalan salah gitu. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Kalau yang di Yahudi, dia menerjemahkannya seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang anak telah diberikan pada kita. Lambang pemerintahnya akan diberikan di atas bahunya. Ada 3 gelar nih. Wondrous Advisor, Mighty God, sama Eternal Father. Menyebut anak itu dengan sebutan Prince of Peace. Coba, benar nggak terjemahan saya? Benar nggak terjemahan saya? Wonderful. Oh di sini ada advisor nih, nggak ada. Ya, advisor ajaib lah. Tapi yang paling membedakan dan mencolok tuh ini. Di sini ada kalimat His name. His name will be called. Ya kan? Siapa tuh His name? Anak itu. Kalau kita baca dari depan. Berarti anak itu yang akan disebut Wondrous Advisor, Mighty God, Eternal Father, Prince of Peace. Anak itu akan diberi 4 gelar. Tapi kalau yang Yahudi, anak itu diberikan 1 gelar oleh Tuhan yang punya 3 gelar. Ya kan, di sini kan nggak ada His name. Di sini kan tiba-tiba 3 gelar itu menyebut anak itu, ditulis dalam kurung Hezekia. Hezekia itu siapa? Raja bangsa Israel. Disebut dengan apa? Shar Shalom atau Prince of Peace atau Raja Damai. Kenapa disebut Raja Damai? Karena pada masa pemerintahan Raja Hezekia itulah bangsa Israel mengalami masa kedamaian. Jadi karena Intan nanya nubuat, saya tunjukin sekarang perbedaannya. Kristen mengambil ayat dari Perjanjian Lama, mengambil ayatnya tapi nggak bawa konteksnya gitu. Aku kemarin sempat ingat ayat ini, terus kan aku sempat mikir ada kata-kata lambang pemerintahan di bahunya ya. Iya. Aku mikir aja di jalan, iya ya lambang pemerintahan tuh lebih cocoknya buat orang pemerintahan. Buat raja, ya buat raja. Iya, aku kayak. Nah sekarang Yesus pernah nggak jadi raja bangsa Israel? Iya. Ya kan nggak pernah. Ini makanya untuk Hezekia. Karena kalau kita baca dari ayat 1, ini lagi ngomongin bangsa Israel. Makanya kan berarti kan harus lihat konteks. Ayat 1 dan seterusnya. Tapi Kristen mengambil ayat 6 khusus hanya untuk Yesus. Konteksnya ditinggalin. Ini lagi ngomongin bangsa Israel yang sedang dipimpin oleh Raja Hezekia. Makanya ketika saya debat sama pendeta, saya tanya ayat 1 nggak mau jawab. Saya tanya ayat 2 nggak mau jawab. Dia patokannya ayat 6 aja gitu. Saya dulu pernah debat sama pendeta Hendritan soal ini. Pendeta nggak akan bisa mungkir kalau kita bawa konteks. Hanya karena ada kata-kata yang sama dengan yang dipakai di dalam Kristen, dianggapnya itulah nubuat buat Yesus. Padahal pernah nggak di Perjanjian Baru, Yesus disebut penasihat ajaib, pernah nggak? Disebut Allah perkasa, pernah nggak? Disebut Bapa yang kekal, pernah nggak? Disebut Raja Damai, pernah nggak? Di seluruh Perjanjian Baru. Nggak ada kan? Aku dulu waktu masih kecil dengerin kalau Ginata kan suka pakai ayat ini kok. Jujur deh aku waktu kecil aja aku mikir.
lambang pemerintahan. Emang Yesus Maksudnya orang Kristen, lambang pemerintahan untuk Yesus itu nanti di kerajaan sorga, bukan di dunia. Maksudnya itu. Cuma ada beberapa hal aku dari kecil suka mikir kok gini ya gitu kan. Ini sih. Ya karena nggak dijamah Roh Kudus sih. Kenapa? Suruh Jamie baca. Apa? Nggak suruh, maksudnya coba aja lihat. Ya, dia ikut lihat. Paham sama sini ya. Nah, itu nubuat yang ada, yang dianggap atau diklaim oleh Kristen sebagai nubuat Yesus dari perjanjian lama, itu caranya adalah ngambil ayatnya, tinggalin konteksnya. Dikutip di perjanjian baru. Dianggapnya itulah penggenapan. Padahal ini konteksnya beda dengan yang diomongin sama perjanjian baru. Ini konteksnya untuk raja siapa, yang di perjanjian baru untuk Yesus. Kemarin sih kok sempat mikir. Berarti ini pas lagi Natal satu umat Kristen salah sedunia. Aku sempat mikir gitu kemarin. Satu umat Kristen salah sedunia. Seluruh dunia Kristen salah gitu. Ini ya bahasanya. Untuk saat ini ya, atau kayak Saya bahasa Ibrani. Ini Ibrani kan kok? Kalau saya nggak punya itu, Tan. Kalau saya nggak punya itu, saya nggak bisa ngomong gini. Kamu bisa? Gitu. aku sempat ingetin terus kayak, duh tuh ambilnya di mana ya si Kodoni ini? Itu bisa beli kok di Amazon. Ini Ada. tanah ya? Tanah. Ya walaupun ini tanah yang dimaksud adalah tanah yang diambil dari Masoretik ya, yang disusun tahun abad 10 Masehi. Kalau tanah yang asli yang classical Hebrew itu disusun abad 5 sebelum Masehi. Itu yang klasik belum ada nikutnya. Ibrani gundul gitulah. Kalau ini Ibrani sudah ada tanda bacanya. Ya, aku juga mikirnya tanah dari kapan ya ada yang... Tanakh disusun awalnya tahun 450 sebelum Masehi. Terus diterjemahkan menjadi Septuaginta di abad ketiga. Nah, yang lucunya itu apa? Elia Miron. Miron. Yang masalah pembahasan Ya. itu saya baca di video, lihat di video. Ya. Aduh kok ngelawak gitu. Elia Miron nanya, mana dokumen kodeks sebelum Septuaginta? Berarti dia nggak tahu ada classical Hebrew sebelum Septuaginta. Terus dia pikir Septuaginta dari mana kalau nggak dari classical Hebrew? Septuaginta itu terjemahan. Kalau mau nanya kodeknya, udah hilang atau kemana? Septuaginta yang asli aja udah hilang. Terus dia bilang Septuaginta terpelihara gitu. Diajakin debat nggak mau. Jelaskan kayak gitu tuh kayak emosi udah Pak ya? Hah? Kayak emosi. Nadanya tuh kayak gimana ya? Emosi mah cuma agak ada Kayak penekan. kayak pede ya sombong. Cuma pas Dia percaya bilang, dirinya tinggi, tapi ngawur gitu aja. dia bisa pinter gitu dari mana kok tahu? Ya, nggak tahu cuma Oh, baca-baca masih muda kali. padahal. Cuma itu pas dia bilang Isa sama Yesus beda, aku kayak Yesus sama Isa beda deh. Loh, tapi gini loh, kita nggak boleh apa ya merendahkan atau bagaimana lah ya. Banyak orang gara-gara Elia Miron datang ke sini sahadat. Aku banyak. jadinya seneng pas lihat dia debat sama yang Muslim itu, wih. Termasuk pinter nih, penatua gereja, ya. Penatua gereja tuh jabatan tinggi apa enggak? Udah nonton. Udah nonton? Udah. Yang penatua gereja. Yang sama istrinya ya. Itu gara-gara istrinya nonton Elia Miron, terus istrinya nonton saya. Setelah nonton saya, istrinya stroke matanya. Kedutan. Stroke, Kenapa ya? bukan kedutan, stroke. Stroke itu gimana stroke? Nggak tahu mata? stroke mata, mungkin nggak bisa merem atau gimana. Dirawat 3 bulan. Setelah sembuh baru ngaku sama suaminya. Dia stroke mata karena mikirin video saya, bukan video Elia Miron. Yang ditonton sama ibu itu adalah video reaction saya kepada Elia Miron. Nah, setelah itu baru dia nawarin untuk suaminya nonton video saya. Suaminya nggak mau lah, penatua gereja. Tapi lama-lama sama istrinya, kalau suaminya lagi ngadep kemana, istrinya nyetel video saya suaranya dikencengin. Oh kayak ini. Lah. Wah. Caranya gitu emang kok. Oh gitu ya? Tapi kan ngajarin yang bener ya. Gak apa-apa ya kok ya. Tapi jujur ya, kok aku awal-awal aku kan marah nih tiap kali Adi ini marah banget kok, berantem sampai Marah teriak panas. ribut segala macam. Tapi emang harus konsistensi ya. Sampai akhirnya dia ngomong apa, terus aku denger nggak bisa berkelit nih. Terus aku kayak dengerin, iya juga. Aku aja sebelum datang ke sini ketemu Kodoni aku marah kok. Di bawah tuh aku kayak
Cie. Aku kayak wah gila, gue mau dibawa ke tempat apa nih, gila kehidupan aku mau diapain gitu kan. Suaminya ketika didengerin video saya, ya sempat marah, nggak mau denger lah orang dia Iya dengerin nggak mau kok, aku dulu kayak penatua gereja yang nggak mau denger lah. Tapi setelah didengar ada beberapa poin mungkin sama dengan si Intan, akhirnya dia mau denger, akhirnya dia baru sadar, oh ternyata apa yang saya omongin benar. Habis itu bikin surat pengunduran diri ke gereja. Ditanya sama pendetanya tuh itu. Kan Apa yang saya tanya di dalam video saya, Bapak itu kan nggak bisa jawab. Bapak itu tanya ke pendetanya, Nggak bisa ketika minta mau mundur, pendetanya juga nggak bisa jawab. Ya sudah, ada tetap mundur. Baru datang lagi ke sini, Syahadat berdua-duaan sama istrinya. Belum lama ada perempuan datang sini sama cowoknya. Cowoknya Muslim, ceweknya HKBP. Datang ke sini sebenarnya ya dia udah nonton video saya, udah nonton video Elia Miron, sudah nonton video Elia Miron ceweknya. Saya tanya, kamu kenapa nggak ketemu sama Elia Miron? Enggak kok, kata gitu. Saya pengen dengar dari Kodondi. Ngobrol 3 jam, akhirnya dia banyak tanya tentang Islam, saya udah jawab semua, alhamdulillah. Dia pulang tanpa syahadat. Ya pulang aja. Tapi kita komunikasi baik semua, nggak ada menghujat gitu, nggak ada. Bahwa cowoknya yang Muslim kan, cowoknya cuma dengerin aja. Setelah pulang dari sini, kira-kira 2 minggu, ceweknya hubungin saya lagi. Kok boleh nggak saya datang lagi? Ya boleh lah. Saya bilang silakan, kalau ada yang belum ditanya, jangan sungkan-sungkan. Datang lagi dia sama cowoknya. Saya tanya dong, oke, apalagi mau ditanya, silakan. Enggak kok. Loh, oh enggak. Jadi datang sini mau ngapain? Mau syahadat kok. Alhamdulillah. Cowoknya nggak tahu kalau datang 2 kali itu mau syahadat. Cowoknya nggak tahu. Ketika ceweknya diajarin pakai hijab sama Melisa, cowoknya nangis di sini. Alhamdulillah syahadat. Tapi karena AKBP kan tahu sendiri. Warga kan keras AKBP. Itu. Sampai sekarang belum tayang videonya. Padahal udah jadi video. oh itu belum tayang. Belum. Dia belum berani lah. Terus akhirnya diam-diam. Ya diam-diam. Sekarang dia belajar Islam ya dari guru kita, dari calon mertuanya dia. Tapi tinggal sama orang tuanya dia. Tinggal sama orang tuanya. Ya masih diam-diam. Saya belum berani tayangin. Kalau saya tayangin orang tua tahu nanti malah repot anaknya. Saya nggak akan tayangin kalau narasumbernya setujuin. Iya. Gitu. Saya juga harus jaga kan. itu juga kan aku lagi ngomongin, gara-gara aku ngomongin ke mamaku, mamaku yang oh itu aja Elia Miron aja, pinter tuh anak gitu. Aku belum tahu apa tuh kok Elia Miron. Terus si Adi bilang oh itu mah ini gitu kan. Nah aku sempat kemikir mungkin yang video kan kata Adi juga itu malah ada yang jadi syahadat kan gara-gara nonton video itu kok ya. Ada 4 apa 5 orang datang sini karena udah nonton Elia Miron. Syahadat. Iya, aku mikir ya mungkin nanti videonya itu aku forward ke mamaku. Dan untungnya mamaku masih terbuka kok. Aku kirimin video tuh dia masih mau nonton. Kirim ke mamanya video yang penatua gereja itu. Yang penatua gereja itu. Itu udah umur 50 lebih. Penatuanya itu. Dan dia penatua loh. Penatua tuh tanggung jawabnya apa? Menjaga iman jemaat tuh. Malah dia sendiri yang mundur. Oh iya, Mas. Coba. Jadi ceritanya istrinya nonton Elia Miron terus nonton Kodoni malah lebih Stres. Stres. shock gitu kali ya. Iya, maksudnya dia nggak bisa curhat gitu. Mau curhat kemana? Mau curhat ke suaminya penatua gereja. Berat. dia stres, dipendam sendiri, matanya stroke. Orang dia bilang saya dirawat 3 bulan kok katanya. Jadi nonton Elia Miron terus nonton Kodoni malah kejawabnya di Kodoni gitu. Jadi shock gitu. Karena saya kan ngomongnya pakai nunjukin begini. Saya tunjukin barangnya. Iya. Yang di sini Bible Kristen tulisannya Yesus Kristus. Ini juga Bible Kristen loh. Ini juga Bible Kristen. Terbitannya sama, ini LAI, ini 74, ini 2011. Kenapa di sini Yesus, kenapa di sini Isa Masih? Kalau Elia Miron bilang Yesus dan Isa itu beda. Iya, aku lihat ini kemarin. Ini maksudnya apa? Gitu pakai Isa Masih, gitu maksud saya. Oh, ini itu yang bikin Iya. ini. Oh. Iya. Sesimpel itu tapi bikin Ya kalau mau berpikir. Iya. Kalau saya ngomong nunjukin sesuatu. Kalau Elia Miron kan cuman Iya ngomong doang. bacot doang. Iya doang. Gitu. Saya tanya lagi, Tahu ya? ada nggak gereja Kristen? Nama gerejanya Gereja Isa Masih, ada nggak? ada. Ada banyak. Banyak kok.
Bahkan sebelum diganti, hari raya wafat dan kebangkitan Yesus apa Isa Masih? Sama sih. Isa Isa Masih. Masih namanya. Baru setahun ini aja diganti jadi Iya, Yesus Kristus. Yesus Kristus. Berarti omongannya Elia Miron kan omongan seperti omongan orang awam gitu. Dia cuma ngelihat karena kisahnya berbeda, maka itu orang berbeda. Dia nggak tahu yang gini-ginian. Gitu. Pas waktu debat kan juga dia bilang kalau yang muslim itu Allahnya lu tuh beda sama Allah kita gitu kan, karena Oke. Allah kita kan Allah orang Israel bukannya Allah orang Arab. Aku di situ Terus? pikir iya juga ya. Terus? Terus aku ngomong ke Adi kan, terus lu bilang apa sih namanya? Israel atau Yahudi kan sama. Sekarang gini, ya, saya jawab nih. Islam. Jawabannya gampang. Jawabannya gampang. Oh kata Adi kan karena Israel sama Arab masih satu tanah atau apa gitu, masih deket. Ini sebelum saya jawab pakai ayat ya. Orang Yahudi menyebut, berani ngakuin bahwa Tuhan yang disembah oleh orang Islam sama dengan Tuhannya orang Yahudi. Elohim. Siapa? Yaitu Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Oke. Orang Yahudi Rabbi Maimonides nih, Rabbi Maimonides malah bilang begini. Kalau orang Yahudi pergi ke suatu tempat, gak nemu sinagog, mereka boleh masuk masjid untuk tefillah. Tapi haram masuk gereja. Kenapa? Karena masjid tempat menyembah Tuhan yang Maha Esa. Satu Esa. Gereja tempat menyembah berhala. Siapa berhalanya? Yesus. Rabbi Maimonides lagi ngomong, di dalam mulut dan hati orang Islam itu nggak ada yang namanya penyembahan berhala. Tapi orang Kristen itu adalah penyembah berhala. Sebutannya apa? Avodazara. Avodazara tuh penyembah asing gitu. Kenapa disebut penyembah asing? Karena di kitabnya orang Yahudi nggak ada konsep manusia apa Tuhan jadi manusia gitu. Makanya disebut penyembah asing. Ini sebelum saya pakai ayat nih. Sekarang di Islam kita mengenal Tuhan kita dengan sebutan apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanahu wa Ta'ala artinya apa? Maha suci. Suci 99 itu. Maha suci terus maha apa lagi? Maha besar, Maha tinggi. tinggi. Ya, Allah Maha suci, Maha tinggi. Sekarang buka kitab di Perjanjian Lama. Perjanjian Lama buka di Imamat 2332. Imamat 2232. Ya kalau jawab harus dari dokumen. Gak boleh ngarang. Imamat 22 ayat 33. Imamat 2232. Ayat 32 ya. Hmm. Janganlah melanggar kekudusan namaku yang kudus supaya aku dikuduskan di tengah-tengah orang Israel. 2232. Imamat 22 32 ya. Oh, itu LAE ya. Sebentar. Ada versi yang namanya Selaber. Ya. Oh ini ya, bentar. Coba dibaca lagi. Apa tadi? Janganlah melanggar kekudusan namaku yang kudus supaya aku dikuduskan di tengah-tengah orang Israel. Kekudusan namaku ya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Kalau ini sih ada nih, SB 2010 nih ya. Jangan cemarkan namaku yang suci, aku harus disembah sebagai yang maha suci di tengah-tengah Bani Israel. Akulah Allah yang menyucikan kamu. Ya, di sini ada tulisan maha suci. Maha suci bahasa Arabnya tadi apa? Subhanallah. Subhanallah. Sekarang Kejadian 14:19. Kejadian 14:19. Ini gelap aku. Ini
Ini namanya Kitabul Al-Qudus Kayaknya aku foto kemarin. tahun 1916. Kakek lu aja belum lahir. Ya aku foto kemarin kesusahan. Udah difoto kan kemarin kan? Kayaknya. Kejadian berapa? 14 19. Dia sampai begitu. Kejadian 14 19. Aduh, ini kertasnya apa? 14 19. Nah, ini. Di sini tulisannya apa nih? Allah Ta'ala. Kelihatan nggak nih? 19. Nih. Ada tulisannya apa? Allah Ta'ala. Ya. Nih. Allah Ta'ala. oh ya. Ini malah tulisannya Allah Ta'ala nih, Dik. Di sini 19. Di sini tulisannya Allah Ta'ala. fotoin bi. Kita subhana wa Ta'ala. ta'ala. Apa bedanya sama ini ta'ala? Sama. Maksudnya apa? Maha tinggi. Ya kan? Berarti di dalam perjanjian lama ada sebutan maha suci dan maha tinggi untuk Tuhan bangsa Israel. Sedangkan orang Islam menyebut Tuhannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha suci, maha tinggi. Sama nggak? Sama kan? Di perjanjian lama kan Tuhan yang disebut Tuhan Maha Kuasa itu Bapa. Pernah nggak Bapa disebut Maha Suci dan Maha Tinggi? Di perjanjian baru. Di perjanjian baru ya. Nggak tahu. Nggak ada. Kalau ada ngapain gua tanya?